Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada bab manajemen keuangan usaha. Untuk kita pada kali ini adalah money comes when you do what you are good at and work hard at it. So, uang itu akan datang ketika kamu melakukan sesuatu itu dengan baik dan kamu bekerja keras untuk mendapatkannya. Ada beberapa aktivitas penggunaan dana di sini, yang artinya adalah aktivitas menginvestasikan dana pada berbagai aktivitas yang dikenal sebagai portfolio. Portfolio yang berarti adalah minimum 2 barang atau lebih yang dipegang oleh investor atau dikelolanya. Portfolio mempunyai 4 tahap, yaitu tahap penentuan tujuan investasi, kemudian tahap implementasi situasi pasar, mengumpulkan informasi mengenai seluruh instrumen investasi, kemudian penghitungan atas portfolio yang dikelolanya. Ini adalah beberapa tahapan ketika kita melakukan kegiatan wirausaha yang tidak luput dengan penggunaan dana yang akan kita gunakan untuk menginvest supaya berjalan wirausaha kita. Kemudian tahap penentuan tujuan investasi. Tahapannya ada beberapa, yaitu wirausaha harus memahami besarnya risiko yang ditolerir oleh wirausaha atas portfolio investasi yang dimilikinya. Jadi wirausaha harus paham dulu risikonya sebesar apa gitu, baru dia mau menentukan tujuan investasinya. Kemudian risiko yang ditolerir berkaitan erat dengan tingkat pengembalian yang diinginkan, maksudnya pengembalian modal ya. Untuk memulai suatu usaha pada dasarnya sumber permodalan dapat diperoleh melalui yang pertama modal sendiri. Kemudian dapat pinjam dari bank melalui kredit usaha, kredit konsumsi atau kredit serbaguna. Setelah merencanakan usaha kemudian memperoleh modal, maka selanjutnya adalah mengelola keuangan selama proses usaha berjalan. Di sini ada beberapa tata kelola keuangan yang harus diperhatikan. Yang pertama, harus memisahkan antara uang pribadi dan uang perusahaan. Jangan pernah mencampur antara uang pribadi dan uang perusahaan. Kemudian yang kedua, melakukan manajemen kas untuk mengoptimalkan aset guna memastikan bahwa semua tagihan akan dapat dibayarkan dengan baik. Kemudian yang ketiga, memastikan sistem pencatatan yang rapi dan teratur sesuai dengan kaidah akuntansi. Setiap transaksi dicatat dalam jurnal harian, buku besar, laporan rugi laba, dan neraca. Kemudian yang keempat, melakukan evaluasi setiap bulan terkait dengan keuangan, yaitu realisasi produk dan penerimaan, realisasi biaya, realisasi persediaan, jumlah utang piutang, dan kondisi kas. Kemudian bagaimana cara menilai investasi? Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam penggunaan biaya, yaitu ada biaya awal, proyeksi atau rancangan keuangan, kriteria penilaian investasi, seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pendanaan atau pendirian usaha. Kemudian pembukaan neraca harian, proyeksi atau rancangan neraca pendapatan, kemudian proyeksi atau rancangan neraca aliran kas. Kemudian ada modal investasi awal, kemudian ada modal kerja, ada modal operasional. Nah, ini nanti kalian bisa pelajari ketika kalian nanti belajar di e-study. Oke. Baiklah, ini tadi adalah bab mengenai manajemen keuangan, bagaimana nanti berusaha atau berwirausaha, bisa dipelajari lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.